Baik, saya sekarang akan melanjutkan tentang data mining dengan clustering. Kemarin kita sudah membahas tentang klasifikasi, sekarang kita membahas data mining dengan algoritma clustering. Clustering sendiri adalah salah satu teknik data mining yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan objek yang memiliki kemiripan. Nah, ini intinya, yang memiliki kemiripan. Dalam presentasi ini kita akan mempelajari dua metode, yaitu yang paling populer di clustering adalah K-means dan algorithm clustering. Ini adalah perbedaan dari klasifikasi dan clustering. Untuk klasifikasi sendiri, di sini untuk mengategorikan data dalam kelas atau kategori, atau kita bisa mudahnya itu diberi label. Nah, untuk klasifikasi ini kita mencari labelnya dulu, atau patokannya itu adalah label atau keputusannya itu. Nah, labelnya ini telah ditentukan sebelumnya. Jadi kita membuat data atau mengolah data itu kita membuat label terlebih dahulu. Nah, kalau clustering berbeda. Kalau clustering ini hanya fokus mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik atau kemiripan. Nah, jadi di clustering ini hanya membahas atau hanya melakukan pengelompokan data dengan karakteristiknya atau dengan karakternya, tidak memandang label atau dan lain-lainnya. Nah, itu perbedaannya. Sekarang konsep dasar clustering. Yang pertama, pengelompokan, mengidentifikasi grup data yang memiliki kemiripan karakteristik. Yang kedua, optimalisasi, memaksimalkan kesamaan dengan kelompok dan meminimalkan perbedaan antar kelompok. Nah, jadi yang pertama itu kita kelompokkannya, data dikelompokkan lalu dioptimalkan. Supaya apa? Supaya datanya itu dalam kelompok tersebut itu kemiripannya tidak berbeda jauh. Nah, nanti akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Itu contohnya. Kalau ada misalnya kelompok nilai A itu 90 sampai 95. Nah, kalau B nilainya itu antara 50 sampai 70. Nah, itu dikelompokkan. Dan yang C antara 70 sampai 80. Nah, seperti itu. Yang ketiga, memberikan makna dan pemahaman dari kelompok terbentuk. Nah, ini dari kelompok-kelompok tadi ini dijelaskan atau didefinisikan. Nah, seperti itu. Sekarang metode clustering K-means. Metode ini yang pertama untuk memilih pusat cluster, menentukan cluster buah pusat cluster secara acak. Nah, jadi kita membuat cluster itu yang pertama-tama itu secara acak dulu. Contohnya ada di bagian kanan atau bagian kiri. Nah, itu digunakan acak. Lalu pengelompokan data. Setelah memberi cluster secara acak itu, maka akan ada cluster contohnya seperti gambar ini. Nah, contohnya di sini sama di sini. Ini contohnya pemilihan pusat cluster secara acak. Nah, nanti setelah dipilih sini, nanti akan ada data yang dikelompokkan di samping-sampingnya ini. Nah, ini menjadi kelompoknya. Contoh ini juga ada. Ini di sampingnya ini juga menjadi kelompoknya. Seperti itu. Kemudian pembaruan pusat cluster.
Memperbarui posisi pusat klaster dengan menghitung rata-rata anggota klaster. Nah, lalu klasternya ini dirubah. Misalnya ada banyak klaster seperti ini, maka klasternya itu mungkin akan di sini. Nah, kalau di sini kan ini mencakup segini. Nah, kalau di sini ini mencakup segini. Nah, seperti itu. Yang keempat, iterasi. Melakukan perulangan langkah 2 sampai 3 dan 3 hingga pusat klaster tidak berubah lagi. Nah, jadi yang pertama ini kan kita memilih pusat klaster secara acak. Nah, acak misalnya di sini. Nah, tapi kalau sudah di proses yang terakhir ini tidak akan diacak lagi, maka akan seperti 2 sampai 3. Nah, jadi di sini apakah di sini tepat, nanti akan diotomatisasi dengan pengolahannya, dengan rapid manner pengolahannya. Langkah-langkah algoritma K-means. Yang pertama, inisialisasi. Tentukan jumlah klaster. Nah, ini misalnya mau membuat berapa klaster, misalnya dalam satu data ini mau dibuat 2 klaster atau 3 klaster. Nah, gitu. Jadi kita menentukan jumlah klasternya dulu. Dari sebuah data itu kita mau membuat berapa klaster. Yang kedua, asosiasi. Kelompok setiap data ke klaster terdekat berdasarkan jarak Euclidean. Jadi asosiasi itu adalah data, jaraknya dari data yang kita pusat itu centroid atau itu yang paling dekat. Nah, lalu yang ketiga adalah pembaruan. Hitung ulang pusat klaster baru berdasarkan rata-rata anggota klaster. Nah, jadi ketika di sini ada misalnya ada anggota yang baru masuk. Nah, anggota yang baru masuk itu masuknya ke klaster berapa gitu. Misalnya ada seperti tadi contoh, ada anak atau nilai. Nah, nilainya itu ada 3 klaster. Contohnya yang 50 sampai 70 klaster 1. Nah, terus yang 80 sampai 100 katakanlah klaster 2. Nah, ada lagi yang baru ujian susulan. Nah, ada ujian susulan lalu mendapatkan nilai 90. Nah, kita lihat apakah anak ini masuk klaster 1 atau klaster 2. Nah, itu kita menghitung jaraknya. Jadi kalau anak baru itu jaraknya ada di klaster 2, maka dia akan otomatis kita masukkan ke klaster 2. Nah, seperti itu. Langsung saja kita ke rapid manner. Kita hapus dulu. Nah, di sini di rapid manner ini kita ada data di data sampel di repository, di sampel, di data. Nah, ini ada market data. Di sini saya akan menggunakan market data. Dan di market data itu isinya ada 7 sampel data di dalam market data. Sekarang kita akan mengujinya dengan operator K-means. Nah, ini clustering. K-means clustering ini termasuk clustering. Yang kemarin kan kita klasifikasi. Nah, sekarang clustering. Lalu kita masukkan ke sini, sambungkan ke sini. Nah, di sini kita fokus ke parameternya. Nah, kita lihat K-nya ini. Nah, kita mau mengelompokkan data ini menjadi berapa klaster.
Misal ini kan datanya ada 7 tadi. Nah, kita klasterkan. Misalnya kita dua klaster, maka otomatis nanti akan menjadi 2. Nah, kita dulu. Lalu setelah kita 2, ini kita ke bawah, geser ke bawah. Di sini ada tipe datanya. Nah, ini misalnya tipe data nominal atau angka, hanya angka saja. Kalau mix ini adalah data yang campur antara data angka atau huruf. Nah, seperti itu. Berhubung ini datanya angka saja, kita biarkan saja. Lalu kita play. Nah, maka akan muncul klasternya. Ini kita bisa lihat dari klaster kosong atau klaster 1. Kita bisa lihat di sini di sampelnya langsung muncul klasternya. Nah, klaster kosong ini rata-rata dominan dengan item 1 sampai 3. Nah, kalau klaster 1 ini itemnya 4 sampai 6. Nah, maka di klaster 1 itu nilai itemnya itu lebih banyak. Nah, kita bisa lihat di sini muncul klaster kosong ini ada 4 item. Nah, di sini ada 4. 1 2 3 4. Nah, dan di klaster 1 ada 3 item. Total itemnya ada 7. Nah, atau kita bisa melihatnya secara mudah di sini. Nah, ini lebih mudah. Di klaster 0 ini ada 4. Nah, di klaster 1 ini ada 3. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan melihat akurasi atau jaraknya itu yang paling dekat. Apakah kita membaginya menjadi 2 klaster atau 3 klaster atau 4 klaster? Nah, itu ada jarak-jaraknya tertentu. Jadi jarak semakin dekat itu maka akan semakin bagus untuk klasterisasi. Jadi kita tidak berpatokan hanya dengan dua klaster. Jadi kita bisa mengujinya menggunakan 3, 4 atau 5 klaster. Nah, ini kita membutuhkan operator performance cluster disensor performance. Ini yang ini. Nah, cluster disensor performance. Dilihat jarak performa dari jaraknya. Nah, ini ke sini, flow ke sini. Nah, lalu kita sini akan muncul performa. Nah, performanya ini kenapa kok minus? Nah, di sini kita centang dulu di maximize. Nah, maka akan play. Nah, maka performanya tidak minus. Tadi kan minus karena belum dicentang. Nah, sekarang tidak minus. Di sini jaraknya itu 0,7. Ini kita bisa membandingkan jaraknya. Ini kita bisa copy dulu di Excel atau di mana itu. Nah, lalu 0,7 misalnya ini 0,786. Nah, kita bandingkan coba dengan clustering. K-nya kita rubah menjadi 3 cluster contohnya. Apakah performanya itu lebih baik apa enggak? Tadi kan 0,8. Nah, kita lihat. Tuh,
di klaster 3 ini jaraknya 0,42. Nah, 429. Jadi kemungkinan yang paling baik dari data ini lebih baik kita menjadikannya menjadi 3 klaster. Nah, di sini kita juga bisa melihat sampelnya. Nah, jadi kita lebih baik menjadikannya menjadi 3 klaster untuk data market ini. Data market ini lebih baik kita menjadikannya menjadi 3 klaster seperti itu. Nah, lalu kita sambung lagi materi selanjutnya. Nah, kelebihan dan kekurangan Cummins. Nah, dari setiap uji itu semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Ini contohnya, kelebihannya adalah cepat, sederhana, dan mudah diimplementasikan. Nah, seperti tadi praktiknya, cepat, sederhana, dan mudah diimplementasikan. Dan kekurangannya dari Cummins, sensitif terhadap outlier dan membutuhkan jumlah klaster yang tepat. Nah, jadi di Cummins ini kita membutuhkan klaster yang tepat. Contohnya seperti tadi, kita mau mengklasterkan data market yang tadi menjadi 2 klaster atau 3 klaster. Nah, itu membutuhkan kita mengedit manual. Nah, mau menjadikannya supaya lebih tepat dari performa yang tadi, kita mengukurnya menggunakan performa dari klasternya. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita akan beralih ke metode clustering aglomeratif. Yang pertama, dari aglomeratif ini kita melakukan pendekatan bottom up. Nah, bottom up ini dilakukan di setiap data dimulai sebagai klaster terpisah, kemudian digabungkan secara bertahap, sama seperti Cummins tadi. Yang kedua, membangun hierarki, menghasilkan struktur pohon dendrogram yang menggambarkan proses penggabungan. Nanti akan ada seperti pohon seperti pohon decision tree, tapi ini pohonnya pohon hierarki. Yang ketiga, kriteria penggabungan didasarkan pada jarak atau kemiripan antar klaster sebagai single link, complete link, atau average link. Nah, nanti dari setiap data ini akan dikelompokkan dengan sesuai kemiripan, sama seperti definisinya clustering. Itu dia dikelompokkan dari data yang mirip, tidak membahas label atau membahas atribut yang ada pada data, tapi kemiripannya. Jadi kemiripannya akan dikumpulkan menjadi klaster. Kemudian langkah-langkah algoritma aglomeratif. Yang pertama yaitu inisialisasi. Jadi setiap data dimulai sebagai klaster terpisah. Jadi setiap data itu klasternya terpisah. Contohnya seperti data ini, klasternya terpisah. Awalnya klasternya dipisah dari sini, sini, sini. Nah, klasternya terpisah. Kemudian kedua, gabungkan klaster, mencari pasangan klaster terdekat berdasarkan kriteria penggabungan. Nah, jadi pada klaster ini, klaster yang awal terpisah, ini akan
dilakukan gabungan atau penggabungan antara data dari suatu data ke data yang lainnya sesuai dengan kemiripannya. Nah, jadi jika ada data satu di sini, lalu ada data yang mirip di sini, nah maka ini akan menjadi klaster. Di sini juga akan menjadi klaster, di sini juga akan menjadi klaster. Nah, kemudian yang ketiga, perbarui, menggabungkan klaster susah dan menghitung jarak kepemilikan antar klaster baru. Nah, dari jarak klaster tadi yang sama ini akan dihitung jaraknya. Jadi jarak yang paling dekat dari klaster. Yang keempat, hentikan. Proses berhenti ketika hanya tersisa satu klaster atau kriteria tertentu terpenuhi. Nah, contohnya misalnya kita mencari klaster penilaian 100. Nah, dari 20 data ini yang 100 hanya ada 1. Ketika kita sudah dapat atau mendapatkan klaster yang 100 ini, contohnya di bawah ini 50, 70 sampai 90. Nah, yang atas ini 100. Nah, jika sudah mendapatkan 100, maka algoritmanya dihentikan sesuai dengan apa yang kita inginkan ini terpenuhi. Nah, sekarang kita langsung coba di rapid manner. Kita hapus dulu. Nah, di sini di repository kita menggunakan data sampel, nah yang ada di rapid manner yang disediakan. Di sini ada market data. Nah, di market data ini ada apa saja, kita lihat. Di dalam market data ini ada 7 sampel, dan di dalamnya ini ada urutan nomor 1 sampai 7. Ada TID, ada item. Nah, kemudian kita akan mengujinya dengan metode aggloratif. Menjadi dari awalnya ini, maka akan dikelompokkan atau diklasterkan menjadi beberapa klaster sampai klaster terbanyak. Nah, kita bisa mencobanya dengan operator agglomerative clustering. Ini operatornya. Kita drag di sini. Nah, kita sambungkan ke sini. Nah, kita sambungkan ke progress. Sini kita sambungkan ke bisa. Nah, maka ini adalah sampelnya, maka ini akan muncul klasternya. Di sini klasternya ada 13, menjadi 13 klaster. Dari data ini menjadi 13, dimana kita bisa melihatnya. Ini kita bisa melihatnya di visual, di gap. Nah, di hierarkis, di gap. Di sini kita bisa melihatnya ini ada 12. Nah, tapi kita kecilkan. Nah, di sini ada data atau klaster 0. Nah, ini kita besarkan dulu ya. Nah, di sini ada klaster 0. Nah, di sini kan tadi di deskripsi kan 13. Nah, 13 ini dimulai dari 0. Nah,
dari 0. Di 0 ini ada data apa? Ini kita bisa lihat datanya di sebelah kanan pojok atas. Di 0 ini ada data 1.0. Kemudian di klaster 1 ada 2.0. Di klaster 2 ada 3.0. Sampai seterusnya sampai ke klaster 12. Ini puncaknya klaster 12. Klaster 12 ada 1.0, 4.0, 2.0, 3.0, 5.0, 6.0, 7.0. Data ini adalah hasil dari sini. Jadi klasternya ini digabungkan, ini sifatnya dari yang terkecil dipecah-pecah dulu dari 0 sini. Ini hanya ada satu data. Ini menjadi 2, ini juga menjadi 2. Seperti itu. Lalu yang terakhir yang di paling atas menjadi 7 sampel atau 7 data isinya, klasternya. Di dalam klaster 12 ini ada isinya ini. Sekarang perbandingan Cummins dan aglomeratif. Yang pertama, karakteristik dari Cummins, yaitu pendekatannya partisional. Cummins partisional ini dia memiliki titik tertentu atau titik pusat tertentu. Dari Cummins ini. Kalau aglomeratif ini dia hierarkis atau memiliki kedudukan yang beda. Misalnya pada klaster 1, klaster 1 nilainya 0 sampai 50. Kalau di klaster 2 nilainya 51 sampai 100. Itu memiliki hierarkis atau kedudukan yang berbeda. Lalu jumlah klaster Cummins. Cummins ini sifatnya tetap. Kenapa tetap? Karena kita memberikan klaster sendiri. Kita yang membuat klaster. Kalau di aglomeratif ini cukup fleksibel. Kita hanya menjalankan programnya, maka akan keluar sendiri klasternya. Tidak perlu kita yang membagi atau secara manual. Lalu yang terakhir, penerapan clustering dalam dunia nyata. Clustering ini sangat penting digunakan pada segmentasi pasar. Pada era digital ini kita memerlukan segmentasi pasar dengan pengelompokan pelanggan berdasarkan karakteristik untuk pemasaran yang lebih efektif, supaya kita tahu apa yang dicari oleh pelanggan. Jadi pelanggan itu biasanya kan hanya melihat katalognya. Di katalog itu kan mungkin ada produk yang akan dibeli atau tidak dibeli. Kita bisa melihat dari situ, melihat dari segmentasi pasarnya, pelanggannya itu apakah dia melihat produk dulu ataukah langsung kembali. Kalau langsung kembali itu kemungkinan katalognya atau platform webnya itu kurang diperbaiki atau diperindah itu. Lalu di sini ada lagi analisis genomik. Ini mengidentifikasi gen yang memiliki fungsi dan ekspresi yang mirip. Yang ketiga ada
deteksi kecurangan. Nah, di clustering ini juga bisa mendeteksi kecurangan, mendeteksi pada pola transaksi mencurigakan. Nah, dari tabel atau kasir itu biasanya akan ada transaksi yang kita klasterkan. Nah, jika kita mengklasterisasikan dari jumlah pembayarannya, jumlah transaksinya, itu bisa jadi ada yang mencurigakan. Nah, ini adalah indikasi ada kecurangan pada kasirnya. Nah, yang keempat ada rekomendasi produk. Nah, sama seperti segmentasi pasar. Rekomendasi produk ini memberikan rekomendasi produk atau layanan berdasarkan preferensi penggunaan yang serupa. Nah, dari beberapa pelanggan atau orang yang melihat produk. Nah, baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.